Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid SPDI. Saya guru PAI di SDN Narsongo 4, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bagian 1 2024 LPTK Unhas Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil perteaching saya. Kegiatan dilakukan secara daring. Latihan pembelajaran ini meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini video pendek perteaching saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran PAI? Siap, Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai, mari Bu Ketua kelasnya, Bu Fitya, Mbak Fitya, untuk memimpin doa dulu. Mari. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu bersama-sama. Silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus sekali. Nah, sekarang anak-anak, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, Pak Guru. Coba bersama-sama sekarang. Rukun Islam ada 5. Satu, 1. membaca dua kalimat syahadat. Dua, mendirikan sholat 5 waktu. 3, mengeluarkan zakat. 4, berpuasa di bulan Ramadan. 5, 5 naik haji sebaik Allah bila mampu. bagus. Jadi rukun Islam itu ada 5, bagus. Nah, sholat termasuk rukun Islam yang nomor berapa? Amin. 2, bagus. Dikarenakan sholat itu termasuk rukun Islam, maka semua orang Islam yang sudah memenuhi syaratnya harus melaksanakan sholat. Nah, sekarang anak-anak, apakah tahu apa artinya sholat itu? Tidak tahu, Pak Guru. Apakah tahu ada berapakah macamnya sholat fardu itu?
Gak tahu Pak Guru. Kalimat Pak Guru. Marilah kita. Tunggu guru. Oh, ada yang tahu? Coba. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ada berapa macamnya salat fardu itu? Ada 5 Pak Guru. Ada 5. Bagus. Subuh, Terus subuh, apalagi? zuhur, Ya. asar, isya, maghrib. 5. Bagus. Anak-anak sekalian, jadi kita nanti akan membahas masalah sholat fardu. Nah, anak dalam kelas ini saya bagi ke 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok isinya 5 anak. Nah, 5 anak 3 kelompok ini, mari kita mengamati apa yang ada di layar di depan ini. Nah, sekarang pertama, sholat artinya doa atau memohon. Sholat itu secara bahasanya adalah doa atau memohon. Kalau pengertian syaraknya, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu apa? Gimana bunyinya anak-anak? Ada yang tahu? Saya Pak Guru, tahu Pak Guru? Ya, silakan, Amin. Allahu Akbar. Bagus, itu bacaan takbiratul ihram. Salat fardu itu hukumnya wajib. Dikarenakan wajib, maka harus dikerjakan. Pak Guru. Kalau tidak dikerjakan, maka mendapat Dosa katanya Ibu Guru. Ya, bagus. Nah, sekarang nama-nama salat fardu seperti yang disebutkan Amin tadi. Di sini yang pertama, coba anak. Yang pertama apa? Subuh Pak Guru. Yang kedua, Zuhur. yang ketiga, Asyar. yang keempat, Maghrib. yang kelima. Isya Pak Guru. Nah, itu semuanya sudah lengkap, ada 5. Dan masing-masing itu ada rakaatnya. Kalau subuh itu ada 2 rakaat. Kalau asar ada berapa rakaat? 4 Pak Guru. Rakaat. Kalau maghrib ada berapa rakaat? 3 Pak Guru. 3. Kalau subuh ada berapa rakaat? 2. 2. Kalau asar 4 Pak Guru. 4 rakaat juga. Jadi ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, sekarang ada yang namanya dalam suatu syarat sholat. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Jadi kalau selain yang 3 ini, maka tidak wajib sholat. Umpamanya bilang, maka nggak wajib untuk sholat. Nah, kalau syarat sahnya sholat, suci atau bersih badan pakaiannya, tempatnya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, dan juga sudah masuk waktu sholat. Jadi ada berapa ini? Ada 6 syarat sahnya sholat itu. Jadi anak-anak sekiranya bisa hafal tentang syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Juga di dalam sholat itu ada yang namanya rukun sholat. Ada yang tahu lagunya ini? 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya.
berdiri berdiri pada sholat fardunya. Keempat, harus baca Fatihahnya dengan tartib sesuai hukum tajwidnya. Dengan rukuk yang sempurna. Enam Tumaknina di dalam rukuknya. 7 bangun rukuk tidak namanya. 8 tumaknina di tidaknya. 9 sujud lakukan 2 kali. Ke-10 tumaknina di sujudnya. 11 rukuk 16 sujud 12 tumaknina di duduknya. Yang ketiga tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15 salawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat duduk tahiyat akhirnya, 16 ke arah kanan itu wajibnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17 takbir harus paham. Itulah macam-macam rukun sholat. Jadi anak-anak, rukun sholat itu banyaknya ada 17. Nah sekarang ada juga sunnah sholat. Sunnah sholat itu sunnah yang dikerjakan ketika kita melaksanakan sholat. Seandainya tidak melaksanakan bagaimana? Seandainya tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga ketika takbiratul ihram itu. Meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan kiri itu sunnah. Membaca doa iftitah kabira walhamdulillah itu juga sunnah. Membaca ayat Al-Quran sesudahnya membaca Fatihah itu sunnah. Sampai pada membaca salam kedua itu sunnah. Tapi biar kita dapat pahala, ya kita walaupun sunnah tetap dilaksanakan banyak. Nah sekarang coba kita amati lagi tata cara sholat fardu. Jadi harus tegak berdirinya, tidak boleh miring kakinya lebih tinggi dari kaki sapinya, tidak boleh. Kalau sholat isya niatnya harus sholat isya. Sholli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Coba anak-anak dibaca usulnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bagus, itu niatnya sholat isya. Jadi ada adaan karena memang dilaksanakan di waktunya. Nah, sekarang ketika takbiratul ihram yang dibaca adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu seperti posisinya seperti itu. Nah, selanjutnya di situ ada yang namanya ini. Waktu kita ruku
harus lurus punggungnya. Yang dibaca doa ketika itu adalah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sunnah dibaca sebanyak 3 kali. Jadi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu semua adalah doa. Jadi jangan malas-malas untuk membaca doa ketika sholat. Nah, selanjutnya ini iktidal. Bangun dari ruku itu iktidal. Nah, ketika turun dari iktidal itu namanya sujud. Yang dibaca ketika iktidal itu Sami Allahu liman hamidah. Gini Pak Guru. nah, betul. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, selanjutnya setelah iktidal itu sujud. Nah, terus Vidya yang dibaca ketika sujud bagaimana? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan. Iktidal. Oh, Sujud. sujud. Ya. Mana Pak Guru layarnya Pak Guru? Lihat Pak Guru. Sujud. Nah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbi. Kan 3 kali Pak Guru ya? Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, bagus Joni. Pinter Joni. Nah, ketika bangun dari sujud, di situ ada yang namanya duduk di antara 2 sujud. Doa yang dibaca, bacaan yang dibaca itu apa? Dia duduk di antara 2 sujud. Ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bagus, itu bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, setelah begitu ada yang namanya duduk tasyahud awal. Juga ada yang namanya duduk tasyahud akhir. Nah, ketika kita sudah melaksanakan duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, nah ini yang dibaca kalau tasyahud awal itu ya sholatnya sebangsa 3 rakaat, 4 rakaat. Nah, kalau yang tasyahud akhir itu untuk salam itu. Nah, ketika orang sholat itu mau melaksanakan salam, maka duduknya ya tasyahud akhir. Yang dibaca ya ketika bacaan ketika duduk di tasyahud akhir ya bacaan ketika tasyahud akhir. Nah, setelah melaksanakan bacaan-bacaan yang ada di situ ada salam pertama. Salam pertama menolehnya ke arah utara. Itu yang wajib. Kalau yang ke selatan itu sunnah dikarenakan termasuk salam yang kedua. Baiklah anak-anak, tata cara sholat fardu yang kita amati bersama itu nanti kita hafalkan dan bisa dipraktekkan. Dan nanti dirangkum dan masing-masing kelompok bisa mempraktekkan di depan kelompok-kelompok yang lain. Baiklah anak-anak, setelah kita melaksanakan sholat, maka ada hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Apa saja? Nah itu, coba dilihat ke layar, itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat bisa batal kalau kena salah satu dari yang beberapa itu.
Kalau sudah kena salah satu, maka sholatnya bisa batal. Anak-anak sekalian, nah sekarang Pak Guru mau tanya, dari yang diamati oleh anak-anak dari kelompok-kelompok yang ada, Pak Guru coba mau tanya, apakah pengertian sholat menurut bahasanya? Kelompok A, sholat menurut bahasa adalah Doa. doa. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Doa. Sekarang ada berapakah macam-macamnya sholat fardu itu? Kelompok yang kedua. 5 Pak Guru. Ada 5, bagus. Terus selanjutnya ada berapakah rukunnya sholat itu? Kelompok yang ketiga. 17 Pak Guru. Ada 17. Baiklah, jadi kelompok yang sudah ada di dalam kelas ini kayaknya sudah paham, dan pertemuan yang akan datang tugasnya bisa disampaikan di depan kelompok-kelompok yang lain. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak Guru mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak Guru berpesan agar istiqomahlah anak-anak di dalam melaksanakan sholat ini. Untuk anak yang belum bisa belajar kepada orang tuanya, kakaknya, saudaranya, karena nanti orang yang melaksanakan sholat itu oleh Allah diberikan rumah di surga. Jadi kalau nggak melaksanakan sholat, ya nggak diberikan rumah di surga. Tuh. Dan apabila pulang nanti ke rumahnya, jangan lupa ucap salam dulu, lalu cium tangan ayahnya dan ibunya. Kalau disuruh-suruh oleh orang tuanya harus mau. Mau Pak Guru. Tuh. Jadi jangan marah-marah kalau disuruh-suruh oleh orang tuanya, harus mau. Karena anak harus berbakti kepada kedua orang Tua Pak Guru. Baiklah, sebelum kita akhiri, tolong untuk Aminuddin untuk memimpin. Silakan. Iya Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita istirahat harus berdoa dulu. Berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illal ladzina amanu wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sudah pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.